baiknya. Salah satunya adalah bagaimana kita senantiasa rutin istiqamah menjalankan ibadah salat subuh dengan berjamaah, yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan ta'lim ya. Tentunya dengan senantiasa berharap mudah-mudahan ini semua akan senantiasa menjadi tambahan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan akan senantiasa menjadi pemberat untuk timbangan amal kebaikan kita saat di mizan nanti di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini tema yang akan kita coba lihat bersama, bahas bersama terkait dengan masalah fiqhul khitan ya. Fiqhul khitan, fikih yang berkaitan atau pembahasan ulama fikih yang berkaitan dengan masalah khitan ya, atau sunat ya, sunatan khitan. Nah, al-khitan, para fuqaha menjelaskan bahwasannya ajma'a al-ulama ala masyru'iyatil khitan, bahwasannya para ulama bersepakat terkait dengan disyariatkannya khitan, walaupun nanti berbeda pendapat juga terkait dengan hukum daripada khitan itu sendiri. Terkait dengan masalah pensyariatannya, para ulama bersepakat bahwa memang khitan itu disyariatkan ya, walaupun nanti dalam hukumnya berbeda pendapat gitu. Nah, syariat khitan ini pertama kali dilaksanakan atau dilakukan, sebagaimana kita ketahui bahwa syariat khitan ini pertama kali dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam ya, oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam gitu. Nah, terkait dengan bahwasannya apakah betul Nabi Ibrahim alaihi salam beliau yang pertama kali melaksanakan syariat khitan ini gitu. Nah, maka terkait dengan penjelasan ini ada perkataan yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, di mana memang di situ dimuat kata-kata awalu atau pertama kali ya. Di situ dikatakan bahwasannya kana Ibrahimu awwalu man ikhtatana, bahwasannya Nabi Ibrahim adalah awwalu man ikhtatana, adalah orang yang pertama kali, atau hamba Allah atau Nabiullah yang pertama kali melaksanakan syariat khitan. Sehingga dengan demikian logikanya berarti sebelum Nabi Ibrahim maka belum ada yang namanya khitan ini gitu. Nah, karena dengan adanya kalimat awwalu ini ya, yang pertama kali melakukan khitan. Kemudian juga memang ada beberapa riwayat lain, walaupun dari sisi sanadnya ada yang mengomentari bahwa sanadnya tidak kuat gitu dalam hal ini. Sebagian ulama mengomentari sanadnya tidak kuat. Akan tetapi ada riwayat yang sahih, yakni riwayat Bukhari, walaupun dalam riwayat Bukhari ini tidak ada lafad awalu gitu. Tidak ada lafad yang menjelaskan bahwa Ibrahim adalah yang pertama kali melakukan syariat khitan gitu. Di mana dalam hadis Bukhari dijelaskannya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtatana Ibrahim ba'da thamanina sanatan wa ikhtatana bil qadum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Ibrahim melaksanakan khitan pada usianya atau saat usianya nyampe di usia 80 tahun ya, 80 tahun ya. Ya, mun ayeunanya 80 tahun. Kemudian di sini dikatakan bahwa waqtatana bil qadum. Kemudian Nabi Ibrahim melakukan khitannya itu dengan menggunakan kapak ya. Kapan aku kampak ditakol, lamun digeresel asarada hesenya, apalagi zaman dahulu kampak gitu. Walaupun sebagian ada yang memaknai kodum itu bukan alat, tapi kodum itu tempat gitu, nama tempat. Nah,
Tapi dalam penjelasan ini ya di hadis ini bahwa yang dimaksud qadum dalam hadis ini adalah alat. Artinya diterjemahkannya kapak. Ada juga yang mengatakan bahwa qadum ini alat tapi berupa pisau gitu dalam hal ini. Ya zaman dahulu. Ya, yang jelas bahwasanya berdasarkan hadis ini Ibrahim alaihissalam beliau melaksanakan khitan. Hanya memang dalam hadis ini tidak ada kata-kata bahwa Ibrahim adalah yang pertama kali itu melakukan khitan. Tapi kalau dalam kitab Muwatta riwayat Imam Malik tadi jelas ada kalimat awwalu. Karena Ibrahim awwalu man ikhtatana. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali melaksanakan syariat khitan gitu. Nah, kemudian terkait dengan ini Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa kata beliau ajma'a al-ulama anna Ibrahima awwala man ikhtatana. Ya, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwa ajma'al ulama, para ulama telah melaksanakan ijma', telah bersepakat gitu. Bersepakat untuk apa? Untuk menyatakan bahwa anna Ibrahim awwalu man ikhtatana. Bahwasanya Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali melaksanakan syariat khitan gitu. Maka dengan demikian bahwasanya para ulama, jumhur ulama terlebih mengatakan bahwa Ibrahimlah atau Nabi Ibrahimlah yang pertama kali melaksanakan khitan. Dan ini pun juga didasarkan pada firman Allah, wa idzi betala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Bahwasanya kata Allah, dan ingatlah saat Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim bikalimat. Nah, dalam penjelasannya adalah bahwasanya Nabi Ibrahim diuji dengan kalimat. Kalimat yang dimaksud adalah al-awamir di antaranya ya. Yakni perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Dan salah satu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim adalah al-ikhtitan, untuk atau Nabi Ibrahim diperintahkan untuk melakukan khitan gitu. Nah, kemudian fa'atammahunna. Nah, maka oleh Nabi Ibrahim dilaksanakan dengan sempurna gitu ya dalamnya. Nah, kemudian terkait dengan hal ini, kalau misalnya kita hubungkan dengan usul fikih, ilmu usul fikih, bahwa dalam kaitannya dengan dasar atau mashadirul ahkam asy-syar'iyyah, sumber-sumber hukum syariat Islam itu salah satunya ada yang disebut dengan syar'u man qablana, yakni syariat nabi terdahulu, umat terdahulu sebelum syariat Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan istilah syar'u man qablana, syariat nabi terdahulu atau umat terdahulu. Nah, termasuk dalam hal ini syariat dari khitan ya. Berarti ini kategorinya adalah syar'u man qablana, syariat nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi bahwasannya di dalam usul fikih juga dijelaskan syar'u man qablana ini secara umum ada syar'u man qablana atau syariat umat terdahulu yang diakui oleh syariat Islam. Ketika syar'u man qablana, syariat umat terdahulu itu diakui oleh syariat Islam, berarti ia menjadi syariat juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan syariat juga bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya, kita tentunya di dalamnya. Salah satunya adalah syariat ini untuk melaksanakan khitan ya. Syar'u man qablana ini kategorinya. Syariat umat terdahulu yang diakui oleh syariat Islam sehingga menjadi syariat juga bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga syar'u man qablana yang tidak diakui, bahkan dibatalkan oleh syariat Islam, sehingga itu tidak lagi menjadi syariat bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah dan umatnya. Contohnya adalah syariat Nabi Musa bahwa untuk bertaubat itu dengan cara apa? Bunuh diri ya.
dalam surat Al-Baqarah, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum, kan begitu. Nah, ini tidak disyariatkan lagi, padahal ini syariat Nabi Musa, syariat umat Nabi Musa, tapi tidak diakui oleh syariat Islam dengan dalam hal ini dibatalkan dengan dalil bahwasanya bunuh diri itu tidak boleh ya, dalam syariat Islam. Akan tetapi ada syar'u man qablana, syariat umat terdahulu yang diakui oleh syariat Islam. Salah satunya adalah ini syariat khitannya, di mana kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim, di mana salah satunya adalah melaksanakan khitan gitu. Ini pada dasarnya bahwa syariat khitan ini syar'u man qablana kategorinya, karena ini dilaksanakan atau diperintahkan pertama kali pada Nabi Ibrahim, kemudian dilaksanakan dengan baik ya oleh Nabi Ibrahim. Nah, kemudian disyariatkan juga bagi Nabi Muhammad dan juga kita sebagai umatnya tentunya. Ini kategorinya syar'u man qablana. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan pengistilahan ya, bahwasanya khitan itu istilah untuk laki-laki. Ya, kalau untuk laki-laki istilahnya dalam konteks fikih disebut khitan ya. Kalau untuk perempuan diistilahkannya dengan khifad gitu. Jadi untuk laki-laki khitan istilahnya khitan itu untuk laki-laki. Sementara untuk perempuan istilahnya khifad. Ya, sama juga maksudnya maknanya khitan, tapi istilahnya ya, penggunaan istilahnya adalah khifad gitu. Mungkin ngambil dari apa namanya hikmahnya bagi perempuan. Di antara hikmahnya adalah untuk menekan apa ya istilahnya syahwat yang berlebihan begitu dalam hal ini. Hingga dalam hal ini nanti ada juga penjelasannya, kalau perempuan itu jangan sampai berlebihan motongnya, sebab kalau berlebihan itu akan berdampak pada kondisi di mana dia cool gitu, seperti batu kalau istilahnya di sini. Kalau tidak dikhitan, nanti dia akan seperti hewan gitu, tidak terkendali nanti syahwatnya. Baik. Nah, kemudian berikutnya kita lihat hukum. Tadi saya katakan di awal bahwa para ulama bersepakat terkait dengan disyariatkannya khitan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat terkait dengan hukumnya gitu. Khitan memang disyariatkan, tapi hukumnya seperti apa? Apakah wajib khitan itu ataukah sunnah? Atau misalnya wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan misalnya begitu. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya khitan itu hukumnya, pendapat pertama, wajibun fi haqqi rijal, bahwasanya khitan itu wajib hukumnya bagi laki-laki. Khitan itu wajib hukumnya bagi laki-laki. Nah, dasar dalil bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki, salah satunya adalah firman Allah dalam surat An-Nahl yang saya bacakan tadi ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Itu kata Allah, kemudian aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, agar kamu, tentunya kita juga sebagai umatnya, mengikuti ajaran millata Ibrahim ya, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim. Dan salah satu ajaran Nabi Ibrahim, syariat dari Nabi Ibrahim itu adalah khitan gitu. Maka dengan demikian bahwasanya diwajibkan bagi kita, bagi Nabi Muhammad dan kita sebagai umatnya untuk melaksanakan syariat khitan ini ya. Sebagaimana juga kita ketahui dalam teori usul fikih bahwasanya al-amru lil wujub. Dan di sini ada bentuk katanya bentuk kata suruh. Anit tabi' millata Ibrahim. Bahwasanya al-amru lil wujub, bahwa setiap bentuk kata suruh yang kita dapatkan baik di dalam Al-Qur'an atau hadis, maka implikasi hukumnya adalah wajib begitu. Kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa hukumnya bukan wajib ya. Contoh perintah tapi hukumnya bukan wajib, seperti perintah makan dan minum. Kan bentuk katanya bentuk kata suruh. Kulu washrobu gitu.
Makanlah dan minumlah. Tapi hukum makan dan minum bukan wajib, tapi mubah. Ya, boleh saja gitu dalam hal ini. Ini tidak setiap bentuk kata suruh dalam hal ini berimplikasi hukum wajib. Tapi secara asal, ya setiap bentuk kata suruh maka implikasi hukumnya adalah wajib gitu dalam hal ini. Kemudian juga ada pernyataan Ibnu Abbas bahwa kata beliau, al-aqlab la tajuju syahadatuhu wa la tuqbalu lahu salatun wa la tuqalu lahu dhabihatun. Bahwasanya kata beliau bahwa al-aqlab atau orang yang belum dikhitan, orang yang belum dikhitan itu la tajuju syahadatuhu, kesaksiannya, kalau memberikan kesaksian maka dalam hal ini tidak boleh memberikan kesaksiannya, berarti tidak sah ya, kesaksiannya, persaksiannya. Kemudian wala tuqbalu lahu salat, salatnya juga tidak diterima. Kemudian wala tuqalu lahu dhabihatun, kemudian kalaupun menyembelih maka sembelihannya sembelihan orang di mana dia belum dikhitan itulah tuqal, tidak boleh dimakan. Kemudian juga ada pernyataan atau perkataan Imam Malik, waqala Malik malam yakhtatin lam tajuz imamatuhu wa lam tuqbal syahadatuhu. Kata beliau bahwa orang yang belum dikhitan tidak boleh jadi imam, juga tidak diterima kesaksiannya gitu. Nah, maka dalam hal ini berdasarkan pada dalil-dalil ini maka diambillah kesimpulan hukum bahwasanya khitan itu hukumnya adalah wajib gitu. Bahkan dalam hal ini ada yang menjelaskan bahwa wajibnya khitan itu bukan hanya untuk laki-laki tapi untuk perempuan gitu. Karena dalil-dalil ini umum sifatnya gitu. Tadi diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Di sini tidak di-split bahwasanya laki-laki saja gitu. Di umum sifatnya. Berarti berlaku untuk laki-laki dan juga untuk perempuan gitu. Dua-duanya wajib untuk melakukan khitan gitu dalam hal ini. Juga kalau bicara masalah kesaksian tadi juga tidak dibedakan dalam pernyataannya gitu. Sehingga ada yang mengatakan bahwa wajibnya di khitan itu bukan hanya untuk laki-laki saja gitu, tapi juga dua-duanya bagi baik perempuan ataupun juga laki-laki. Kemudian juga di sini di alasan lain dari sisi apa yang ada pada kulfah. Kulfah itu ujung dari kelamin laki-laki yang belum dipotong itu kulfah gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa anna baqa'al kulfah takhbisu an-najasah wa yamna'u sihhatas shalat gitu. Bahwasanya tetapnya kulfah tidak dibuang gitu. Itu akan menyimpan najis gitu. Jadi saat kencing tersisa di situ gitu. Padahal kita diperintahkan untuk menghilangkan najis saat kita mau sholat gitu. Makanya nanti ini mungkin kaitannya dengan di usia berapa anak itu dianjurkan atau bahkan diwajibkan untuk dikhitan gitu dalam hal ini. Nah, maka dalam hal ini bahwa kalau misalnya kulfah itu di situ tersimpan najis gitu, dan itu akan tentunya menahan sahnya sholat atau menyebabkan sholatnya tidak sah karena bawa-bawa najis, ya tentunya ngebersihinnya sulit kalau tidak dikhitan. Nah, maka satu-satunya jalan untuk membersihkannya dikhitan, dipotong gitu, dibuang gitu. Nah, makanya khitan itu maknanya kan al-qat'u, memotong. Memotong apa? Ya memotong kulfah itu. Memotong kulfah kemudian dibuang gitu. Juga ada alasan lain bahwa orang yang belum dikhitan dalam hal ini rentan kena penyakitnya itu bila dibanding dengan yang sudah dikhitan gitu dalam hal ini. Ini berkaitan dengan hukum khitan bagi laki-laki ya. Ini dalam yang saya rujuk di sini salah satu rujukannya kitab Tarbiyatul Aulad ya. Ada dalam bab al-maulud. Jadi orang yang dilahirkan, salah satu bahasannya atau pembahasannya yang berkaitan dengan itu adalah al-khitan. Gitu. Kemudian berikutnya adalah pendapat yang kedua
bahwa al-khitan lin nisa annahu sunnatun wa mustahabbun. Tadi bahwa khitan bagi laki-laki itu wajib memang, tapi bagi perempuan mah sunnah gitu ya. Sebagian mengatakan mukrimatun itu afdal. Nah, lebih afdal, lebih aula bagi perempuan itu melaksanakan khitannya. Ini pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Yang mewajibkan tadi ini Syafi'iyah dengan Hanabilah. Yang mensunnahkan ini Hanafiyah dengan Malikiyah. Di antara dalilnya adalah bahwa kata Rasulullah SAW, idza jalasa baina syu'abiha al-arba'. Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian duduk di antara anggota badannya yang 4. Ini maksudnya, maaf, ini bahasanya bahasa kinayah untuk berhubungan badan antara suami istri. Ya, ini kinayah bahasanya. Jadi barang siapa yang duduk di antara 4 anggota badannya gitu. Maka kemudian kata beliau, wa masal khitanu al khitana. Kemudian bersentuhan antara khitan dengan khitan gitu. Maksudnya adalah, maaf, kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan. Bahasanya khitan di sini dalam hadisnya. Kemudian faqad wajabal ghuslu kata Nabi. Maka diwajibkan baginya untuk melaksanakan mandi besar atau mandi junub. Nah, hadis ini dalam penjelasan istidlalnya bahwasanya hadis ini menunjukkan ala annan nisa yakhtatin gitu. Bahwasanya perempuan pun sama dengan laki-laki melaksanakan khitan. Bahkan di Madinah dalam salah satu riwayat ada perempuan yang memang dia tukang ngakhitannya, tukang melaksanakan khitannya. Kalau di istilah kampung apa laki-laki apa bengkong gitu istilahnya. Gitu, tukang sunat. Tukang melaksanakan sunat, tapi perempuan ini. Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun gitu. Kata Nabi bahwasanya fitrah itu ada 5. Fitrah yang dimaksud adalah sunnah para nabi ya. Salah satunya adalah al-khitan, melaksanakan khitan gitu. Kemudian dalam hal ini dari dalil-dalil ini diantaranya maka diambillah kesimpulan bahwa perempuan itu sunnah baginya untuk melaksanakan khitan. Sehingga kalau misalnya kita coba simpulkan bahwa terkait dengan hukum khitan ini ada yang menyimpulkannya 3. Yang pertama adalah bahwa khitan itu wajib baik bagi laki-laki atau perempuan. Yang kedua, khitan itu adalah sunnah baik bagi laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, dibagi 2 bahwa seperti halnya di sini, bagi laki-laki wajib, sementara bagi perempuan adalah sunnah untuk melaksanakan khitan itu. Gitu ya dalam hal ini. Kemudian bahwasanya tadi saya katakan di awal bahwa terkait dengan pensyariatan khitan, para ulama bersepakat bahwa khitan itu disyariatkan, tapi dalam konteks hukumnya barusan itu berbeda-beda gitu ya. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana atau kaifiatul khitanin nisa. Bagaimana cara perempuan itu dikhitan gitu. Anjurannya seperti apa gitu. Nah, di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummi Atiyah Al-Ansariyah ya. Ummi Atiyah di mana beliau adalah dari kalangan Ansar. Kata beliau Ummi Atiyah ini, anna imratan kanat takhtinu bil Madinati. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah ada seorang perempuan yang ahli dalam mengkhitan perempuan. Gitu. Ada seorang perempuan yang ahli dalam mengkhitan perempuan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada perempuan tersebut, faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tunhiki fa inna dzalika ahaddu lil mar'ah wa habbu ilal ba'li gitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tunhiki, jangan dihabiskan. Jangan berlebih gitu. Berarti memang harus betul-betul yang ahli dalam mengkhitan perempuan itu. Harus yang memang betul-betul sudah ahli
gawe gitu. Kalau tidak, jangan-jangan tidak paham seperti apa gitu. Segimana gitu motongnya itu gitu. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan tersebut yang ahli dalam mengkhitan perempuan, la tunhiki gitu. Jangan dihabiskan gitu dalam hal ini ya. Kenapa alasannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dzalika ahaddu lil mar'ah wa habbu ilal ba'li. Karena itu akan menjadikan satu keuntungan tersendiri bagi perempuan itu. Apa keuntungannya? Dia terhindar dari syahwat bahaimiyahnya, syahwat hewan yang tidak pernah puas tentunya dalam hal ini ya. Dalam konteks ya syahwat ya terhadap laki-laki. Kemudian juga tidak juga dalam hal ini dingin, maksudnya tidak ada syahwat gitu. Nah, maka dalam hal ini kata Rasulullah jangan berlebihan, jangan dihabiskan ya. Sedikit saja gitu. Sedikit saja dipotongnya gitu. Karena itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi perempuan itu, wa ahabbu ilal ba'li, dan akan lebih dicintai oleh para suaminya nanti gitu dalam hal ini. Sehingga tadi itu saya katakan di awal, kata para ulama bahwa kalau berlebihan memotongnya ketika mengkhitan perempuan, maka perempuan itu akan dingin gitu. Dingin, syahwatnya tidak gitu. Kan kasihan suaminya kalau begitu gitu. Kalau misalnya tidak, ini akan berlebih gitu. Seperti hewan tidak pernah puas gitu. Nah, ini waktu di Mesir kalau tidak salah ada sebuah majalah ya atau koran gitu, atau koran menjelaskan bahwa ada perempuan yang diadukan ke pengadilan. Kenapa? Karena suaminya kalau tidak salah dikatakan di situ 6. Ya, kan ini 6 suaminya diadukan ke pengadilan gitu. Setelah diadukan ke pengadilan, kemudian ditanya, diinterogasi, kenapa gitu. Sampai seperti itu, dia mengatakan dengan jujur, aku tidak puas dengan satu gitu. Ini kan gitu. Nah, maka dalam hal ini ada juga terkait dengan khitan bagi perempuan ini, para ulama melihatnya dari sisi tempat gitu. Kalau tempatnya tempat yang cuacanya relatif panas, maka dianjurkan gitu. Sebab kalau tidak dipotong itu berbahaya. Gitu. Kayak di Mesir kan panasnya. Gitu. Kalau dalam musim panas bisa 48, ya 48 derajat kalau sedang musim panas. Gitu. Kalau musim dingin 5 lah paling rendah, tidak sampai kalau minus. Ya. Gitu. Nah, maka dalam ini ada juga para ulama yang melihat dari sisi kondisi tempat. Gitu. Kalau misalnya kondisinya memang relatif panas, dianjurkan. Berbahaya kalau tidak dipotong. Tapi itu tadi tetap jangan terlalu banyak gitu. Kalau berlebihan motongnya berbahaya juga gitu. Bagi dia, terlebih bagi suaminya nanti gitu. Kalau tidak, berbahaya juga seperti misalnya dalam kasus ini gitu ya. Kalau pernah saya dapatkan di masjid berlebih nanti. Jadi apa istilahnya hiper gitu ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengkhitan perempuan gitu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya ada orang yang diprediksi tidak kuat dia atau dia sendiri ya khawatir akan dirinya, tidak kuat gitu menahan rasa sakit kalau misalnya dikhitan gitu. Tidak memungkinkan untuk dikhitan, bagaimana ini gitu. Siun gitu. Bahkan pingsan misalnya kalau mau dikhitan gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya man ghalaba 'ala dhannihi wuqu'al halaq aw ad-darar minal khitan kaman aslama wa huwa syaikhun kabir aw dha'iful khalq. Bahwasanya barang siapa yang kuat perkiraannya, kekhawatirannya gitu, bahwa kalau dikhitan akan terjadi halaknya. Maksudnya sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Kehancuran bagi dirinya kalau dipaksakan untuk melaksanakan khitan. Awid doror, atau ada madarat lain misalnya, kalau dilaksanakan khitan dalam hal ini. Seperti orang yang masuk Islam dicontohnya kan. Sementara dia usianya sudah sangat tua misalnya, baru masuk Islam gitu. Nah, maka dalam hal ini atau misalnya memang kondisi fisiknya lemah gitu dalam hal ini. Nah, maka di sini dikatakan fa innahu
saqata anhul khitan wa hadza qaulul jumhur ghairul malikiyah. Dalam kondisi seperti itu ya, tidak memungkinkan untuk dikhitan, maka saqata anhul khitan, maka gugur darinya kewajiban untuk melaksanakan khitan. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama selain Malikiyah. Berarti pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah dengan Hanabilah gitu. Kalau memang kondisinya seperti itu. Sehingga di antara penjelasan para ulama adalah siapa saja orang yang memang dalam hal ini tidak harus baginya untuk melaksanakan khitan. Ya. Siapa saja orang yang tidak diharuskan baginya untuk melaksanakan khitan. Salah satunya adalah ini, man la yaqwa 'alal alam. Orang yang tidak kuat menahan sakit ketika dikhitan misalnya. Belum apa-apa sudah terbayang, waduh sakitnya siga kumaha gitu dalam hal ini. Ya. Kan maksudnya dalam hal ini bahwa enggak mungkin anak kecil kan mungkin belum terbayang ke situ. Ini kan sangat boleh jadi. Ada orang yang memang sampai atau seperti tadi baru masuk Islam, sudah dewasa gitu, bahkan sudah tua misalnya. Kemudian dalam hal ini khawatir misalnya dan berlebihan khawatirnya, stres duluan misalnya sebelum dikhitan gitu. Nah, maka dalam hal ini saqatan, ya tidak apa-apa gitu dalam hal ini untuk tidak dikhitan pun. Kemudian juga yang tidak mesti dikhitan itu adalah orang yang terlahir dalam keadaan makhtun. Orang yang terlahir dalam keadaan sudah dikhitan, sudah bersih gitu. Jadi kalau misalnya ada bayi lahir kemudian sudah bulaneng sudah bulaneng gitu. Sudah maksudnya kulfunnya ya, ujungnya sudah tidak ada. Ya sudah bersih kelihatan bulaneng gitu ya, itu tidak usah dikhitan. Tidak usah dikhitan lagi. Kalau dikhitan lagi habis nantinya kasihan. Tidak usah dikhitan. Ya man wulida makhtunan gitu. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Nanti dalam riwayat Tabrani ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min karamati 'ala Allahi an wuridtu makhtunan wa lam yara ahadun sau'ati gitu. Kata Rasulullah, di antara kemuliaan yang Allah anugerahkan kepadaku adalah bahwasanya aku dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, sehingga tidak ada satu orang pun maaf yang melihat auratku gitu. Karena dalam hal ini kita harus betul-betul hormat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan sampai kita diam terhadap kasus yang akhir-akhir ini terjadi ya gitu dalam hal ini. Nah, dunia Islam semuanya mengecam tindakan biadab itu ya. Menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ada orang yang memaafkan saja. Ya, tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu kewajiban kita adalah nusratur rasul ya, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bahwasanya dalam hal ini kata para ulama, di antara yang memang tidak apa-apa atau tidak disyariatkan baginya, tidak mesti dikhitan, adalah orang yang memang dalam keadaan ketika dilahirkan sudah dalam keadaan dikhitan gitu dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin berkaitan dengan yang tadi juga, bahwasanya yang tidak mesti dikhitan itu man dakhala fil islami wa huwa kabirun. Orang yang masuk Islam dan usianya sudah tua gitu ya dalam hal ini. Mungkin dalam hal ini ketika memang ada kekhawatiran yang sangat dari dirinya kalau misalnya melaksanakan khitan gitu. Padahal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aslama falyakhtatin walau kana kabiron gitu. Kata Nabi, barang siapa yang masuk Islam, maksudnya berarti sebelumnya bukan muslim ya, yang masuk Islam, maka kata Nabi hendaklah dia melaksanakan khitan walau kabiron, walaupun sudah tua gitu dalam hal ini. Ya. Akan tetapi kalau misalnya kondisinya tadi sangat khawatir gitu ya, sampai stres mau dikhitan dah gitu, maka dalam hal ini jangan dipaksa. Kalau dipaksa bisa balik deui gitu. Bisa balik deui Islam teh meni gitu. Dan juga dalam hal ini jangan disuruh dikhitan dulu baru bersahadat, biar sahadat saja dulu. Kalau disuruh dikhitan dulu, bisa dia mundur.
belum apa-apa sudah berat ini mah gitu. Dalam hal ini. Ya, biar saja dulu bersyahadat dulu. Ya, bubungah dulu gitu dalam hal ini. Bunga dulu, support gitu dalam hal ini. Ya, support, papagahan. Baru nanti ketika memang sudah kuat, baru masuk pada perintah-perintah gitu dalam salah satunya adalah khitan gitu dalam hal ini. Kemudian juga dalam hal ini yang tidak perlu dikhitan adalah, tapi ini maksudnya kalau pendapat saya ya piraku gitu. Anu maut harus dikhitan walaupun belum gitu di sini. Man mata walam yukhtatan. Barang siapa yang wafat kemudian belum dikhitan gitu. Piraku kudu dikhitan asa kumaha gitunya dalam hal ini. Dan dari sisi lain kan tidak boleh menyakiti jenazah ya. Dalam ini tidak boleh. Sehingga dalam hal ini ya tidak. Kecuali dalam kondisi darurat. Maksudnya seperti misalnya maaf ya. Ibu-ibu yang mau melahirkan kemudian qadarullah sebelum bayinya lahir, maaf, wafat misalnya, ya, kan kemudian misalnya dicek bayinya masih hidup tapi belum lahir, kan kalau dibiarkan bayinya bisa wafat gitu dalam ini. Kemudian bagaimana itu? Boleh dibeset saja gitu, maaf, perut ibunya yang sudah wafat gitu, padahal belum brol bayinya gitu. Nah ini mah kondisinya kondisi darurat gitu. Kalau tidak dilaksanakan, bayinya yang masih hidup dia akan wafat. Padahal kalau misalnya terlahir, boleh jadi gitu akan menjadi generasi yang bermanfaat bagi umat gitu dalam ini. Kalau dibiarkan wafat, itu dia gitu. Nah, maka dalam kondisi seperti ini darurat. Gitu. Sehingga kalau dalam kaidah usul fikihnya itu, idza ta'arada dararani fuddila akhaffuhuma gitu. Bahwasanya ketika ada dua madarat berbenturan, maka yang dikorbankan adalah yang madaratnya lebih ringan gitu dalam halnya. Maka ini beberapa orang di mana memang dalam hal ini tidak, maksudnya boleh saja tidak apa-apa gitu baginya untuk tidak melaksanakan khitan gitu. Nah kemudian berikutnya adalah waktu khitan. Kapan sih waktunya khitan itu gitu ya. Di sini dijelaskan bahwasanya ada waktu di mana khitan menjadi wajib ya bagi orang tersebut gitu. Kapan itu? Yani ketika orang tersebut sudah hampir mendekati usia balik. Ketika sudah hampir mendekati usia balik, ya mah kudu disunat gitu. Sebab ketika sampai usia balik sudah teng gitu. Dia dicatat segalanya, sudah terkena seluruh kewajiban syariat Islam, sudah balik, sudah kategorinya mukallaf gitu. Sementara tadi kata Imam Malik ya tidak boleh jadi imam. Syahadatnya atau kesaksiannya tidak diterima gitu. Kata Ibnu Abbas sholatnya bahkan ditolak, tidak terima. Itu dalam ini. Maka dalam hal ini bagi yang memang sudah hampir mendekati usia balik, ya, khitannya itu harus wajib gitu khitannya. Jadi ada waktu di mana pada saat itu menjadi wajib khitan itu. Nah kemudian ada waktu yang mustahab, dianjurkan, disunahkan gitu dalam hal ini untuk melaksanakan khitan. Nah ini adalah ketika anak kita usianya hampir mendekati usia di mana Rasul menganjurkan bagi kita sebagai orang tuanya untuk mengajari sholat. Gitu dalam hal ini memerintahkan belajar sholat. Di usia berapa itu? Dalam hadisnya kan di usia 7 tahun ya. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis sholat inda sab'i. Kata Rasul, perintahkan anak-anakmu untuk belajar sholat saat usianya sampai di 7 tahun. Ya, ini pendapat ya, bukan pendapat. Waktu yang kedua, waktu mustahab. Waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan sunatan ya, atau khitan gitu. Ya kalau tadi ketika sudah mendekati balik itu wajib. Ini mah sunnah mustahab ketika sudah mendekati usia di mana bagi orang tuanya diperintahkan untuk mengajarkan sholat, memerintahkan sholat pada anak putranya gitu dalam hal ini. Nah kemudian bagaimana halnya dengan misalnya mengkhitan putra ya, atau putri misalnya pada usia kelahirannya di 7 hari. Ya, di usia 7 hari sarua jeung akikah misalnya gitu. Akikah, ya akikah 7 hari gitu ya misalnya begitu. Nah, maka dalam hal ini ada yang memakruhkan ya,
ada yang memakruhkan itu. Dan kalau misalnya kita lihat di pas usia 7 hari itu, dalam hadisnya adalah bahwasannya bayi itu pada hari ketujuhnya itu apa? Tudbahu akikatuhu ya, disembelih hewan akikahnya. Kemudian apa namanya, dicukuri kan begitu ya. Kemudian diresmikan namanya gitu. Kemudian ditahnik, itu di hadisnya. Ditahnik itu maaf gitu, dikasih, kalau dianjurkannya kasih kurma ya di lidahnya itu gitu. Sementara khitan tidak ada gitu. Nah kemudian ada juga hadis lain yang menjelaskan, tapi dalam hal ini apa namanya, riwayatnya tidak kuat. Ada yang mengatakan riwayatnya tidak kuat, bahwasannya di hadis tersebut dikatakan bahwa Nabi SAW mengakikahkan Hasan dan Husain, juga mengkhitannya di usia di usia 7 hari dari kelahiran. Akan tetapi dalam hal ini bahwasannya hadis tersebut tidak kuat. Kenapa tidak kuatnya? Tidak kuat karena dalam hal ini ada tambahan lafaz dan mengkhitannya gitu. Nah, karena ada lafaz mengkhitannya itu yang dikomentari hadis itu lemah karena ada tambahan lafaz mengkhitannya. Kalau mengakikahkannya iya di usia 7 hari, tapi mengkhitannya itu yang tidak itu gitu. Nah, maka dalam hal ini ada yang mengatakan bahwasanya makruh mengkhitan di usia 7 tahun ini ya. Tapi 7 tahun, 7 hari gitu ya. 7 tahun mah tos padag gitu ya. Dan karunya oge nya di 7 hari mah tuh. Ya. Ini terkait dengan waktu khitan gitu ya dalam ini. Adapun misalnya alat untuk mengkhitan itu mah tidak dibahas. Maksud tidak dibahas itu ya sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya dalam hal ini ya. Kan semakin canggih mungkin semakin cepat prosesnya, mungkin semakin tidak terasa sakit oleh anaknya misalnya begitu dalam ini. Ya, bahkan mungkin kata orang tua walau alam benar enggaknya. Ada yang memang tidak menggunakan pisau tapi menggunakan istilah Sunda mah hinis ya. Ya kan, ngupingnya kayaknya ngedengernya juga pakai hinis kuah gitu. Ya. Ada juga yang di baalan heula ya, di baalan anak direndam 3 jam 2 peting. Mendek di sunat subuh direndam heula ngarah baal gitu dalam ini. Kemudian pakai hinis. Ya. Ya, sehingga dalam hal ini bahwasannya ketika memang ada yang lebih mudah, lebih bisa menghilangkan rasa sakit lebih cepat, ya itu lebih baik tentunya gitu dalam hal ini. Karena pada dasarnya kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran misalnya, kata Allah janganlah kalian membahayakan diri kalian, kan begitu dalam hal ini. Termasuk juga membahayakan putra putri kita dalam konteks ini gitu. Sehingga kalau misalnya ada yang lebih memadai, lebih safety gitu dalam hal ini, maka itu yang dipilih tentunya dalam hal ini. Jangan sampai kembali ke zaman baheula gitu. Ada kolot baheula ge ku hinis gitu. Ya, hinis we gitu. Nah ini, lamun dek ku hinis kudu dicobaan heula ku bapana. Wallahu a'lam bishawab ya. Barangkali ini beberapa hal yang berkaitan dengan masalah fikih khitan ya dalam ini. Barangkali ada hal lain yang ditanyakan. Oh iya, sedikit lagi bahwa dalam kitab Tuhfatul Habib dijelaskan bahwasannya di situ ada 15 nabi yang terlahir dalam keadaan sudah terkhitan atau dikhitan gitu. Dalam kitab itu. Saya tidak tuliskan nama-namanya. Ada 15. Dalam penjelmahannya Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan sudah dikhitan, sebagaimana juga dalam hal ini nabi-nabi yang lain terlahir dalam keadaan sudah dikhitan gitu. Barangkali ada yang diseringkan, silahkan, mangga, tafadhal. Terkait dengan khitan ini. Barangkali ada. Kalau ada. Tapi jangan dibayangkan khitan 2 kali.
Kalau tidak ada, jadi cukupkan. Cakap. Baik. Baiklah hadirin hadirat yang masalah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tentunya apa yang saya pahami dari referensi yang saya miliki kemudian disampaikan kembali. Ya bukan segalanya ya bukan. Marilah kita gali lagi bersama, perdalam lagi bersama sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan lebih mendalam. Kemudian kita bisa melaksanakan syariat Islam yang kita yakini kebenarannya ini penuh dengan keyakinan, penuh dengan ketentraman gitu bahwa inilah yang harus kita laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.